Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Polmetra Mkom, peserta PKDP tahun 2025 dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Sapudi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Siap untuk kuliah hari ini? Siap. Siang, sampai berjumpa kembali di pemberian pada siang hari ini dengan dalam mata kuliah konsep sistem informasi. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa dulu. Silakan Tuan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Suci Aryani, Rani Mahadewi, Ada Pak. Ari Saputra. Hadir Pak. Karena kita hari ini dalam konsep sistem informasi. Jadi saya itu ingat dengan perkataan Pak Prabowo Subianto kemarin. Jadi apa kata Pak Prabowo Subianto? Bahwa Indonesia saat ini butuh 7 juta talenta digital. Di Indonesia itu butuh talenta digital, orang yang paham dengan teknologi informasi, salah satunya adalah sistem informasi. Nah, itu adalah peluang besar bagi Anda alumni dari mahasiswa prodi sistem informasi ini ke depannya dalam mendapatkan peluang kerja. Itu yang menyampaikan adalah Prabowo Subianto, Bapak Presiden Republik Indonesia ke depan. Jadi peluang Anda sangat terbuka lebar nantinya ketika Anda tamat dari program studi sistem informasi ini. Sistem informasi ini sangat dibutuhkan tadi, kita sudah tahu. Dan paling fenomena hari ini adalah beberapa platform media sosial itu seperti TikTok, seperti Facebook, Instagram, dan juga yang lain-lain itu sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bahwa kehidupan kita sekarang ini tidak hanya di dunia nyata, tapi kita juga ada di dunia maya. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak paham dengan teknologi itu, tidak paham dengan sistem informasi ini, maka dia akan tertinggal jauh. Jadi begitu pentingnya sistem informasi ini, itu pentingnya teknologi sistem informasi. Jadi, jangan kita sepelekan. Dan tentu di dalam berinteraksi di dunia maya itu kita butuh ilmu, kita butuh kecakapan di interaksi digital. Tidak hanya bisa menggunakan media sosial tadi, tapi kita juga harus memiliki aspek-aspek nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Jadi tidak bisa kita menggunakan media sosial itu seenaknya saja. Jadi berdasarkan itu tadi bahwa kita bakal menggunakan lebih dari sebagian waktu kita itu kita habiskan dalam media sosial. Nah, itu kiranya kita tuangkan di dalam konsep sistem informasi ini, apa kira-kira hal yang harus kita penuhi, literasi apa yang harus kita miliki, skill apa saja yang harus kita miliki dalam menggunakan media sosial ini. Itu yang akan kita pelajari di dalam konsep sistem informasi ini. Pelajaran kita hari ini itu adalah mahasiswa ataupun adik-adik sekalian mampu memahami konsep sistem informasi. Nah, seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa sistem informasi itu merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan antara manusia, prosedur ataupun peralatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Mungkin ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya itu. Yang kemarin adalah kita bahas adalah data. Siapa yang masih ingat dengan apa itu data? Saya Pak. Nah, silakan. Jadi data adalah sebuah fakta dari sebuah peristiwa, di mana berupa ada angka, gambar, audio dan lain sebagainya. Oke, jadi jawabannya betul, ya. Itu supaya juga dipahami oleh yang lain. Jadi seperti jawaban disampaikan Ines tadi, itu sangat benar bahwa data adalah merupakan
peristiwa yang berupa angka, huruf, gambar, simbol, dan lain-lain. Itu adalah data. Sistem informasi itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu ada data, kemudian data itu diinput, kemudian diproses, kemudian menghasilkan sebuah output, kemudian menghasilkan sebuah informasi yang utuh. Nah, seperti yang kita bahas tadi bahwa data merupakan suatu fakta dari suatu peristiwa yang berupa angka, huruf, simbol, dan lain-lain. Dan angka-angka itu kita inputkan dalam sebuah sistem. Dengan sistem itu memproses atau database, apakah itu pengulangan data, apakah itu pencatatan data, apakah data itu dieliminasi dan diproses sedemikian rupa, kemudian dia menghasilkan sebuah output. Apa contoh output itu? Nah, kalau kita mencontohkan misalkan dia ada siakat, outputnya itu berupa laporan nilai, laporan mengajar dosen, data mahasiswa. Nah, data mahasiswa itu berupa ini dia informasi. Nah, itu adalah mekanisme dalam sebuah sistem informasi. Nah, bahwa sistem informasi ini dia mengolah data menjadi sebuah informasi. Sistem informasi ini adalah mengubah data menjadi informasi. Nah, di dalam sebuah proses ini yang perlu kita pahami apa saja yang dikatakan proses itu apa saja. Nah, tentu orang sistem informasi harus memahami bahwa proses data itu tidak sama dengan proses goreng. Nah, kalau gorengan itu diproses menjadi sebuah goreng itu, misalkan pisang goreng itu kan diubah dikupas dan digoreng dan kita sebuah pisang. Nah, kalau informasi itu pengolahannya beda lagi. Nah, data itu dikumpulkan, fakta-fakta tadi itu dicatat, ditulis di sebuah media, kemudian diinput dalam sebuah sistem. Nah, dalam sistem itu kan yang kita rancang itu, bahwa dia bagaimana dia memproses data ini untuk menghasilkan sebuah output. Nah, seperti kita ketahui tadi bahwa di dalam siakat itu yang mengolah data, nah kita datanya apa? Dalam siakat itu datanya apa? Data nilai, data apa lagi? Data mahasiswa, data apa lagi? Data dosen. Nah, ini data nilai, data dosen, data mahasiswa itu diproses, disatukan, dibuatkan database, kemudian menghasilkan output tadi. Ambil contohnya misalkan KRS. Nah, di dalam KRS itu ada apa saja? Ada data mahasiswa, ada nama, NIM, dosen PA. Nah, dosen PA itu diambil dari data dosen, nama mahasiswa diambil dari data mahasiswa, kemudian data nilai, kemudian menghasilkan output tadi, yaitu dalam KRS. Kartu hasil studi. Nah, itu yang kamu gunakan, itu adalah informasi. Nah, itu yang kamu tunjukkan, informasi itu yang kamu bawa ke orang tua kamu. Ini loh nilai saya itu dapat IPK 4, dapat IPK 2,7, saya dapat IPK 1, sekian. Di situ itu informasi. Beda dengan data tadi. Kalau nama kamu misalkan si Suci tadi, alamatnya Kupeng, itu data. Nah, kalau hasil studi dia semester ini itu adalah informasi, bukan data lagi. Informasi itu adalah data yang sudah diolah. Dari sebuah sistem informasi itu adalah mengubah data menjadi sebuah informasi. Kemudian dia menyajikan informasi yang adil. Nah, itu sesuai dengan prinsip moderasi beragama bahwa kita itu harus berlaku adil. Nah, dengan nilai-nilai keadilan itu kita implementasikan melalui sistem informasi. Bagaimana dia yang dikatakan adil ini? Nah, tentu di dalam memberi penilaian itu kita menggunakan sistem yang jelas. Maka tidak boleh dosen itu karena dekat dengan si A memberikan satu nilai bagus, karena tidak dekat dengan si B maka memberikan nilai si B itu nilai kurang bagus. Nah, dengan sistem informasi itu tidak jelas, tidak boleh kayak gitu, harus penilaian itu harus jelas. Dan kita mengedepankan konsep prinsip-prinsip keadilan. Jadi kita dosen harus berlaku adil, memberikan nilai itu sesuai dengan tujuan sistem informasi. Jadi dengan sistem informasi ini kita memberikan penilaian yang sangat adil.
Jadi mahasiswa itu tidak dibedakan dan membedakan berdasarkan agama, berdasarkan asal, berdasarkan suku. Jadi betul-betul mahasiswa itu diberikan nilai dengan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Dan itu sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Jadi konsep sistem informasi itu adalah pengolahan data melalui dengan banyak mekanisme dengan menggunakan sistem. Jadi mulai dari data itu diinput, kemudian diproses, kemudian menghasilkan sebuah output, yaitu data informasi. Nah, itu merupakan definisi dari sistem informasi. Nah, kemudian saya tanya lagi nih, nyambung nggak apa yang sudah kita sampaikan dengan apa yang ditangkap? Coba Bapak tanya, Bapak pilih salah satu. Apa yang dimaksud dengan konsep sistem informasi? Yang silakan. Baiklah, konsep sistem informasi itu adalah suatu sistem yang menggabungkan antara teknologi, manusia dan juga prosedur untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan juga menyebarkan informasi yang sangat relevan dalam suatu organisasi. Ya, benar. Jadi konsep sistem informasi itu bahwa sistem informasi itu betul-betul bermanfaat untuk baik dunia pendidikan, bahkan sekarang itu dunia militer itu sudah menggunakan sistem informasi. Di sistem informasi itu harus tersaji dengan jelas, dan itu juga harus persisten. Pembahasan kita mungkin ada yang perlu ditanyakan dan perlu didiskusikan. Silakan. Nah, silakan. Burkon. Baiklah, izin bertanya Pak. Kita belajar tentang konsep sistem informasi. Apakah contoh dari sistem informasi yang sering kita gunakan sehari-hari, Pak? Oke, jadi contoh sistem informasi ini pertanyaan yang sangat menarik, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kita belajar konsep sistem informasi, tapi kita tidak tahu contohnya seperti apa. Jadi sistem informasi itu yang paling dekat dengan kita itu adalah SIAKAN, Sistem Informasi Akademik. Nah, itu yang bahkan sehari-hari kita cek terus. Itu tadi yang kita sampaikan bahwa itu SIAKAN itu adalah Sistem Informasi Akademik. Di situ ada nilai dari dosen, ada data mahasiswa, kemudian ada jadwal kuliah, ada hasil per semester, kemudian ada juga rekap transkrip nilai sementara bagi yang lulus. Dari situ kita bisa memantau apa saja mata kuliah yang sudah kita selesaikan dan mata kuliah apa saja yang akan kita selesaikan. Nah, itu contoh dari sebuah sistem informasi. Itu adalah SIAKAN tadi. Kita pada hari ini, kalau kita sudah memahami apa itu konsep sistem informasi, kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam klasifikasi dari sistem informasi ini. Nah, nanti ada sistem informasi akuntansi, ada sistem informasi untuk komersil, ada sistem informasi untuk sebuah organisasi, sistem informasi untuk mengambil keputusan atau SPK, sistem pendukung keputusan. Nah, itu yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Itu nanti silakan sebelum kita masuk ke pertemuan minggu depan, silakan siapkan di rumah. Itu pelajari dulu apa saja klasifikasi dari sistem informasi ini. Sistem informasi itu ada dibagi berdasarkan apa, ada berapa macam. Itu nanti silakan dipelajari dulu. Nanti minggu depan kita tanya satu-satu. Nggak bisa boleh pulang. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampailah kita di ujung pertemuan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Pertemuan hari ini kita tutup. Nanti silakan pulang ke rumah dengan hati-hati, jangan sampai ada kecelakaan di jalan, silakan langsung pulang. Dan demikian pertemuan hari ini kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.